Selamat siang, nama saya Yogi dari SAPPK ITB. Kali kali ini saya akan membahas tentang segmen teknik optimasi merupakan peran diferensial dalam optimasi ekonomi. Teknik optimasi sebagai alat manajer. Fungsi sebagai metode untuk mengetahui keterkaitan antar variabel. Nah, misalkan ini suatu fungsi di mana P sama dengan 100 min 10 Q. Revenue R itu adalah P kali Q. Sehingga kalau kita masukkan angkanya adalah 100 min 10 Q yang ini dikalikan dengan Q. Sehingga kalau kita kalikan, R itu adalah 100 Q min 10 Q kuadrat. Nah, kalau kita masukkan angkanya, kalau Q-nya 0 dimasukkan di sini, maka R-nya juga akan 0. Jika kita masukkan Q-nya 1 di sini, maka R-nya adalah 90. Jika kita masukkan Q-nya 2 di sini, maka R-nya adalah 160. Demikian seterusnya. Nah, kalau kita gambarkan hubungan antara R revenue yang ini dengan Q, maka grafiknya adalah seperti ini. Fungsi optimasi. Nah, kalau kita gantikan Q dengan X seperti ini, R sama dengan Y, maka akan terlihat tabel tadi. Jika X-nya 0, maka Y-nya juga 0. Jika X-nya 1, maka Y-nya 90. Jika X-nya 2, maka ininya 160. Jika X-nya 3 kita masukkan di sini, dan di sini, maka itu 210. Jika X-nya 4 kita masukkan di sini, dan di sini, maka ininya 210. Nah, kalau kita masukkan ada YDX, dan kita masukkan X-nya 0 di sini, ini adalah 100. Jika X-nya 1 kita masukkan di sini, hasilnya 80. Jika X-nya 3 kita masukkan di sini, hasilnya 60. Demikian seterusnya. Nah, kalau kita lihat fungsi ini dimasukkan di sini, ya, X-nya, ya, dan ini Y, ya, ini X-nya masuk, ini hasilnya Y. Nah, ini adalah fungsi kuadratnya. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau DYDX-nya lebih besar dari 0, maka dia itu cenderung naik. Nah, di sini kalau ada YDX-nya sama dengan 0, dia itu datar. Dan kalau ada YDX-nya lebih besar, kurang dari 0, maka dia itu akan menurun. Diferensial. Nah, di sini ada fungsi diferensial, yaitu Y sama dengan X kuadrat. Nah, kalau kita masukkan di sini, kalau X-nya 0, maka Y-nya juga 0. Jika X-nya dimasukin 1, maka Y sama dengan 1 kuadrat adalah 1. Jika X-nya kita masukkan 2, maka Y sama dengan
4, 2 kuadrat sama dengan 4. Jika kita masukkan 3, 3 dikuadratkan adalah 9. Jika kita masukkan 4, dikuadratkan adalah 16 Y-nya. Nah, kalau kita lihat di sini, Y2 dikurangi Y1 adalah 4 dikurangi 1. Hasilnya adalah 3. Nah, delta X adalah X2 dikurangi X1. Maka 2 dikurangi 1 adalah 1. Nah, di sini delta Y dibagi delta X adalah 3, dibagi 1 adalah 3. Nah, tapi ini bentuknya adalah kasar, kita akan haluskan di sini. Jadi, Y sama dengan X kuadrat. Nah, kalau kita masukkan di sini delta Y, maka di sini juga ditambah delta X. Nah, ini dikuadratkan. Hasilnya adalah X kuadrat plus 2X kali delta X, dan ini delta X kuadrat. Ya. Nah, sehingga delta Y adalah 2X kali delta X tambah delta X kuadrat, di mana Y dan X kuadratnya dihilangkan. Nah, kalau kita bagi delta Y per delta X adalah 2X kali delta X plus delta X kuadrat dibagi delta X. Nah, kita habiskan di sini, dan ini dihabiskan, maka dx y adalah 2x plus delta x. Nah, kalau misalkan kita haluskan sehingga delta x mendekati 0, nah maka di sini dy dx adalah 2x. Nah, jadi kita lihat dari y sama dengan x kuadrat menjadi 2x. Nah, kalau kita rumuskan misalkan y x pangkat b, maka dy dx-nya di sini yang 2 turun ke sini, dan di sini yang 2-nya dikurangi 1. Jadi rumusnya adalah b x, b-nya dikurangi 1. Nah, kalau kita lihat bentuk grafiknya adalah seperti ini. Demikian kuliah kali ini, dan saya ucapkan terima kasih.